Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Matahari sudah bersinar dengan cerah. Cahayanya masuk menerobos jendela apartemen kamar Tika. Dewa yang tidur menghadap jendela mulai mengerjap. Pria itu mengerjap tatkala sinar matahari pagi menerpa wajahnya. Sudah bangun, sapa Tika yang kala itu habis mandi. Dengan masih memakai handuk kimono, ia mendekati Dewa. Kepalaku pusing sekali, keluh Dewa sambil memegangi kepala. Lain kali tidur di luar kalau minum terus. Aku gak enak sayang, cuma dikit. Sedikit tapi ngundang bahaya, sindir Tika yang ingat kejadian semalam. Hah? Lupakan, cepat bangun. Tante Mira sudah menunggu di luar. Antarin ke bandara, katanya pesawatnya pagi-pagi sekali. Tunggu, Tante Mira di sini. Kapan kesini? Kok aku nggak tahu? Jangan katakan sudah lupa dengan kejadian semalam. Semalam apa? Tika melotot dengan sebal. Dewa benar-benar sudah melupakan kejadian semalam. Makanya jangan minum. Dewa garuk-garuk kepalanya. Tidak tahu Tika bicara apa, karena ia lupa kejadian semalam. Tante, sapa Dewa saat sudah duduk di depan sang tante. Ia terlihat senang dikunjungi Tante Mira. Gak nginep lagi tante. Maaf, Dewa semalam ketiduran. Tambah Dewa. Perempuan itu langsung tersenyum kecut. Tante gak mau ganggu kalian. Hah? Jangan banyak gaya, Tika sedang hamil. Tika dan Dewa langsung saling menatap. Setelah itu Tika pergi ke belakang, pura-pura mengambil sesuatu. Ia malu ditatap Tante Mira. Malu karena semalam suaminya meraba-raba tepat di depan sang tante. Dasar Dewa, gak tahu tempat. Tapi mau bagaimana lagi? Kebiasaan sehari-hari memang begitu, hanya tinggal berdua. Keduanya terbiasa bebas hambatan, tidak kenal tempat dan waktu. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga sudah berada di sebuah bandara. Tika ikut karena Dewa mengajaknya. Sekalian habis mengantar tantenya, ia mau mengajak Tika keluar. Kalian jaga diri baik-baik ya. Tante Mira memeluk keduanya secara bergantian. Tante juga, kalau ada waktu main lagi yang lebih lama, ucap Tika. Pasti, jawab Tante Mira sembari tersenyum. Setelah Tante Mira sudah pergi, keduanya pun kini melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Tanya Tika. Maunya kemana? Mumpung akunya free, kita keliling kota, mau nggak? Tika jelas langsung sumringah dibuatnya. Jarang sekali Dewa punya waktu luang. Pria itu sibuk mengejar dolar. Dari pagi sampai siang mereka mengelilingi kota, jalan-jalan di taman kota, masuk pusat perbelanjaan terkenal di sana. Tidak lupa sempat menonton film dan juga menikmati kuliner yang terkenal dan khas. Ketika mereka ke sebuah danau, menikmati pemandangan alam yang indah, Tika sempat mengeluh kecapean. Dengan perhatian di bangku taman, Dewa menyuruh sang istri meluruskan kedua kakinya. Ia pijat-pijat kaki Tika, membuat beberapa orang yang lalu lalang menatap aneh pada mereka berdua. Dewa cuek bebek, tidak peduli dengan tatapan orang yang lalu lalang. Anggap saja mereka tidak ada, makhluk astral, makhluk tak kasat mata. Tidak terasa senja mulai menyapa. Tika yang sudah merasa lelah lantas mengajak pulang. Sayang, pulang ya, capek banget kakinya. Ajak Tika yang kala itu sudah kelelahan. Iya, pasti capek banget, tapi seneng gak? Tika mengangguk pelan. Minggu depan kita jalan-jalan lagi ya. Dewa mengusap perut Tika, seolah sedang janji pada calon anak mereka. Karena angin semakin kencang berhembus, mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan Tika malah tertidur. Dewa yang kala itu fokus menyetir, sesekali melirik dan tersenyum menatap istrinya yang sudah pulas. London, 5 tahun kemudian, di sebuah rumah berlantai 2 bercat putih, pagi-pagi sekali sudah terdengar suara keributan. Ini punyaku, ucap anak berusia 4 tahun lebih. Ia merebut boneka kelinci yang semula diambil sang adik. Punyaku,
tidak mau kalah dengan sang kakak. Anak usia 3 tahun itu malah memukuli sang kakak dengan mainan. Alhasil dua orang itu berakhir dengan keributan dan menimbulkan kegaduhan. "Ciki, Cika!" teriak sang mama sambil menggendong bayi berusia 3 bulan. Dengan susah payah, Tika memisahkan putra-putrinya yang sedang bertengkar. "Punyaku! Punyaku!" teriak Ciki lebih keras. Meskipun dia lebih tua setahun, ia tidak mau mengalah. Ya ampun, Tika sampai tidak bisa berkata-kata. Keributan itu membuat sang bayi ikut rewel dan menangis. "Sayang, cepatlah keluar!" teriak Tika memanggil suaminya. Suami yang membuatnya hamil berkali-kali. Dewa hanya memberikan jeda sesaat, kemudian membuat ia hamil dan hamil lagi. "Ada apa?" Dewa muncul dengan pakaian yang sudah rapi. Ia sudah siap untuk berangkat kerja. Cika langsung mengadukan sang kakak pada papanya. "Papa!" Cika mulai berakting. Ia merajuk sambil memeluk kaki papanya. Dengan sayang, Dewa langsung mengangkat tubuh putri keduanya itu. "Cup!" Ia mengecup dengan sayang pipi cabi Cika. "Kenapa?" "Ini bonekaku," sela Ciki sebelum Cika menjawab. Dewa hanya tersenyum, lalu menggendong Cika dengan tangan satunya. "Wih, anak-anak papa sudah besar, jangan rebutan. Pulang kerja, papa belikan mainan baru yang sama, oke?" Cika dan Ciki langsung mengangguk bersamaan. "Cium dulu dong papa," ucap Dewa sambil tersenyum pada keduanya. "Cup, cup, cup, cup." Mereka berdua kompak menciumi pipi kanan kiri sang papa. "Bagus, jangan ribut lagi. Ayo mainannya dibereskan, kasihan tuh mama." Ciki yang lebih besar langsung turun dari gendongan sang papa. Dengan pintar ia memasukkan semua mainan yang berserakan ke keranjang. Sedangkan Cika, ia masih menggelayut manja di gendongan papanya. "Sayang, aku berangkat kerja dulu ya, ada meeting pagi ini." Dewa mengecup singkat Tika, takut anaknya melihat. Kemudian mencium bayi mereka yang masih kemerah-merahan itu. "Papa berangkat kerja dulu ya, Lion." Sebuah kecupan lembut ia berikan pada putra ketiga mereka. "Hati-hati, Pa." Ciki dan Cika melambaikan tangan saat papanya meninggalkan rumah. Seperti hari-hari biasanya, rumah Dewa dan Tika tidak pernah sepi. Apalagi semenjak kelahiran Ciki, disusul Cika, dan terakhir Lion. Daripada rumah ini sudah mirip pasar, selalu ramai, tidak pernah sepi. Rumah itu baru sepi saat siang hari ketika Tika sudah membuat ketiga anaknya tidur siang. Seperti sekarang, Tika baru bisa menyandarkan punggungnya saat semuanya sudah lelap, namun hanya sebentar. Karena telepon di rumahnya berdering, tidak mau putra-putrinya bangun, Tika langsung mengangkat telepon masuk. "Sayang, kemasi barang-barang yang penting, kita pulang sekarang." Usai mendapat telepon dari Dewa, suaminya, Tika pun berjalan menuju kamar kosong yang tidak terpakai. Di sana ia mencari koper besar. Mungkin tidak akan cukup untuk baju-baju anak mereka, tapi setidaknya akan muat barang-barang yang penting saja. Sambil menunggu kedatangan Dewa, Tika mulai memasukkan beberapa pakaian milik Ciki, Cika, dan Lion. Sembari berkemas, ia menatap wajah satu persatu anaknya yang baru saja terlelap. Yang paling kecil bahkan masih menyedot empeng. Tika menghela nafas panjang. Apa mungkin ini memang saatnya ia pulang? Sebenarnya rindu juga Tika selama ini dengan tanah air. 5 tahun hidup di negara asing tanpa sanak saudara, hanya Dewa dan beberapa tahun sekali Tante Mira berkunjung. Sedangkan mama mertuanya, pertemuan terakhir adalah saat ia hamil pertama dulu. Setelah itu tidak ada saling berkabar apapun. Dewa juga tidak mau membahasnya, mungkin menjaga perasaan Tika. Padahal Tika tahu, beberapa kali ia mendengar Dewa telepon Tante Mira untuk menanyakan keadaan sang mama. Andai Tika diajak pulang dari dulu juga tak menolak. Tapi sepertinya Dewa yang enggan. Selama mamanya menutup pintu rumahnya untuk Tika, maka ia tidak akan menginjakkan kakinya di rumah itu. Tika sayang." Dewa mencari istrinya yang tidak ada di dalam kamar. Anak-anak masih tidur.
dan beberapa koper sudah tertata rapi. Lalu, kemana Tika? Sudah pulang, sapa Tika yang tiba-tiba muncul dari pintu samping. Rupanya ia dari halaman samping rumah. Dari mana? Dari rumah Mrs. Smith. Ngapain? Dewa heran, mengapa Tika dari rumah tetangga sebelah rumah. Aku kasih kelinci sama hamster ke mereka. Aku rasa nggak bisa membawanya. Lah, itu punya Ciki, hadiah ulang tahun bulan kemarin kan? Kalau anaknya nyari gimana? Nggak apa-apa, udah nggak diajak main. Anak 3 ke bandara ditambah hewan peliharaan. Tolong, aku nggak bisa. Tika kemudian pergi ke dapur dan mencuci tangannya. Aku udah pesen tiket, mereka kok belum bangun? Memangnya jam berapa? 2 jam lagi. Astaga, Tika melotot ke arah suaminya, mendadak sekali. Mana memandikan 3 anak itu penuh drama sekali. Kan tadi aku telpon bilangnya sekarang. Dewa ngeles, gak mau disalahkan. Tapi gak mepet banget. Tika pun buru-buru membangunkan anak mereka. Baru Ciki yang bangun. Giliran si Cika, anak 3 tahun itu rewel karena masih ngantuk. Untung saja Lion tidak ikut menangis karena dalam gendongan sang papa. Setelah melewati drama panjang, 1 jam kemudian mereka berlima siap menuju bandara. Saat di dalam mobil, Tika baru sempat bertanya alasan mereka pulang buru-buru. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Tika yang penasaran alasan detailnya. Tante Mira. Kenapa Tante? Tika mengernyitkan dahi. Ia kira terjadi sesuatu pada sang mama mertua. Kok malah Tante Mira? Lusa Tante nikah. Serius? Syukurlah. Kamu tahu Tika? Tanya Dewa sembari menggenggam tangan Tika, sedangkan tangan satunya sibuk memegang kemudi. Apa? Tante nikah sama pacarnya dulu. Mereka baru bertemu lagi, tapi dengan keadaan yang jauh berbeda. Pacar Tante Mira udah jadi duda. Oh, terus? Selain duda, juga sudah memiliki anak. Lucu banget, yang bakal jadi anak tiri Tante Mira. Usianya sama kayak kamu, Tik, gak beda jauh. Kok tahu banget sih? Tika curiga. Tante yang cerita, dan dia ngancam, awas kalau kita gak datang di acara spesial Tante. Oh, terus Mama bagaimana? Dewa seketika langsung diam. Melihat hal itu, Tika ikut terdiam. Dia menduga mungkin keadaan tetap sama, tidak ada yang berubah. Semua masih seperti semula, tidak ada restu untuk pernikahan mereka.